Kita tahu bahwa di dalam surga itu ada tingkatan-tingkatan. Ada macam-macam namanya. Yang diantaranya adalah surga Firdaus atau Jannatul Firdaus. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mentargib umatnya ketika ingin meminta surga, maka pintalah surga Firdaus. Di dalam hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza sa'altumullaha, apabila kalian meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, fas'aluhul Firdaus, maka mintalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kalian dimasukkan surga Firdaus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Fa innaha wasatul jannah, karena dia adalah tengah-tengah surga, pusat daripada surga. Wa a'laha, dan dia adalah tingkat yang paling tertinggi di surga. Wa fawqaha arsyur rahman, dan di atas surga Firdaus arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi para penghuni surga ketika dia menolehkan wajahnya ke atas akan dia lihat arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Wa minha tafjiru anharil jannah, dan dari surga Firdaus itulah memancar sungai-sungai surga. Sama-sama kita ketahui bahwa surga ada sungai macam-macam dan banyak. Ada sungai yang dialiri oleh madu, sungai yang di dalamnya khamar, sungai yang dialiri oleh susu, dan seterusnya. Itu sumbernya adalah surga Firdaus. Dari surga Firdaus memancar ke seluruh surga-surga yang lainnya, sungai-sungai tadi. Lantas kira-kira begitu luar biasanya, begitu istimewanya Firdaus, siapakah gerangan orang yang berhak untuk menjadi pewaris, berhak menjadi penghuni surga Firdaus itu? Mungkinkah kita? Wallahu a'lam. Kita hanya bisa berharap agar Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan memberikan kepada kita jalan menuju nikmat surga Firdaus yang luar biasa itu, dengan mengampuni segala macam dosa kita dan dengan tidak menutup umur kita kecuali dengan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Di dalam surat Al-Mu'minun, Allah Subhanahu wa Ta'ala paparkan tentang kriteria orang yang akan mendapatkan kenikmatan berupa diwarisi surga Firdaus. Siapakah mereka? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Siapa mereka? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mereka adalah orang-orang yang saat salatnya khusyuk, ya. Terus khusyuk bagaimana? Khusyuk seperti itu? Apakah khusyuk seperti itu? Tidak. Wal khusyuk, ya, di dalam tafsir Sa'di rahimahullah subhanahu wa ta'ala, beliau mengatakan bahwa wal khusyu'u fi salat, khusyuk di dalam salat adalah hudurul qalbi baina yadayillahi ta'ala, menghadirkan hati di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, mustahdiran liqurbihi fayasqudu lidzalika qalbuhu. Dia merasakan bahwa dirinya ketika sholat itu dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga hatinya menjadi tentram, hatinya tenang, wa tatma'innu nafsuhu, dan jiwanya pun menjadi nyaman, jiwanya tenang, wa taskunu harakatuhu, dan juga gerak-geriknya jadi tenang, wa yaqillu iltifatuhu, dan sedikit tengok-tengok dan gerak-geraknya. Beda dengan orang yang tidak khusyuk. Kalau orang yang tidak khusyuk, kita lihat sholatnya sebentar gelisah kiri kanan, ya, matanya ke sana, matanya ke bawah, kiri dan ke kanan, garuk sini, garuk sana, semuanya digaruk-garuk. Itu orang yang tidak khusyuk salatnya. Orang yang khusyuk salatnya, dia akan merasakan bahwa dia berada dekat Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga jiwanya menjadi tenang, kemudian harokatnya pun menjadi terarah, muta'addiban baina yadi rabbih, dan dia melakukan salat penuh dengan adab pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ketika dia menjalankan salat, dia sadar bahwa dirinya sedang berhadapan dengan Sang Raja Al-Alamin, ya, Rabbul Alamin, Raja alam semesta. Kita ketika berhadapan dengan orang besar di dunia saja, kita tunduk, takut, ya kan? Tidak mau kita melakukan hal-hal yang kira-kira menambangkan bahwa kita tidak sopan. Tapi kadang-kadang kita lupa ketika kita berhadapan sama Allah Subhanahu wa ta'ala, main-main, ya, masih main sana main sini, gerak sana gerak sini. Kalau belum ditegur, belum mau lurus safnya, tidak menempatkan posisi yang semestinya, dan begitu seterusnya. Kemudian mustahdiran jami'i ma yaquluhu wa yaf'aluhu fi salatihi, dan dia menyadari betul setiap apa yang dia ucapkan dan apa yang dia kerjakan pada saat sholatnya, ya. Jadi orang yang khusyuk, ya, orang yang khusyuk itu bukan orang yang lupa sama sekali apa-apa, tidak. Orang yang khusyuk itu maksudnya adalah dia masuk sholat dan dia sadar dengan apa yang dia ucapkan, sadar dengan apa yang dia kerjakan. Jangan sampai dia sholat Allahu Akbar, tiba-tiba hilang ingatannya, tidak ada apa-apa yang dia ingat kecuali setelah salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baru dia sadar kalau dia habis sholat. Terus kemana waktu dia ketika sholat? Akalnya tidak dia konsen, ya, dirinya antara hidup dan mati, alias ngantuk, alias dia tidak sadar apa yang dia ucapkan. Bahkan kalau ditanya apa yang dia baca, dia lupa. Apa yang dikerjakan, dia lupa, dia nggak ingat. Mustahdiran jami'a ma yaquluhu wa yaf'aluhu fi salati min awwali salatihi ila akhirih, dari awal sholatnya sampai akhir sholatnya. Itulah orang yang diantara salah satu daripada sifat orang yang akan mewarisi surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama apa? Ketika sholat dia khusyuk, dan khusyuk dengan makna yang tadi disebutkan di dalam tafsir.
Terus yang kedua, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan mereka adalah orang-orang yang dari lagwi berpaling, orang-orang yang berpaling dari perbuatan atau perkataan yang lagu. Apa itu al-lagu? Al-lagu itu adalah huwa al-kalamul ladzi la khaira fih. Dia adalah perkataan maupun perbuatan yang tidak ada kebaikan di dalamnya. Ya. Jadi kalau kita mau berbicara, lihat ada manfaat atau enggak ada manfaatnya. Ketika kita mau melakukan suatu perbuatan, ada manfaatnya apa tidak ada manfaatnya. Kalau tidak ada manfaatnya, tidak ada kebaikannya, dan kita tetap lakukan, maka ketahuilah bahwa kita keluar dari kriteria orang yang akan menjadi penghuni surga Firdaus. Kenapa? Karena orang yang akan menghuni Firdaus ketika dia dapati perbuatan dan perkataan yang sia-sia, yang tidak ada manfaatnya, tidak ada kebaikan di dalamnya, dia berpaling, dia pergi, dia tinggalkan. Dia lebih mengutamakan untuk duduk baik-baik, mendengarkan kajian, membaca Al-Quran, ngulang-ulang pelajarannya. Dia lakukan semua yang mendatangkan manfaat, ya, karena tidak ada yang dapat merubah diri kita kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian diri kita sendiri. Ustadz kalian, guru kalian, orang tua kalian tidak mampu membuat kalian jadi pintar. Dia hanya mensaranai, memfasilitasi. Selebihnya semuanya tergantung daripada usaha kita semuanya. Terus kemudian yang ketiga, ciri yang ketiga adalah walladzina hum lizzakati fa'ilun. Mereka adalah orang-orang yang menunaikan zakat. Ay mu'adduna lizzakati amwalihim. Ya, ini menunaikan zakat amwal mereka ala ikhtilafi ajnasihim, dengan berbagai macam rupa atau jenis daripada harta yang wajib dizakatkan. Muzakkina li anfusihim min adnasil akhlak, dan mereka adalah orang-orang yang senantiasa mensucikan dirinya dari kejelekan-kejelekan akhlak. Kalau dia tahu punya kebiasaan begini-begini yang kurang-kurang baik, yang kebiasaan yang tidak sepatutnya dilakukan, apalagi sebagai penuntut ilmu, maka sedikit-sedikit diubah. Kalau ditegur, kamu salah, kamu tidak sepatutnya, walaupun tidak apa-apa orang katakanlah tidak pakai kaos atau tidak pakai baju, nggak apa-apa selagi aurat untuk laki-laki, ya, selagi aurat yang di dalam fikih Islam adalah dari pusar sampai dengan ke bawah. Tetapi dari segi adab itu adalah bukan hal yang patut dilakukan oleh seorang penuntut ilmu. Ketika dikasih tahu, ditegur sekali, cukup sekali saja sudah harusnya malu, bukan malah berkeras hati untuk melakukan terus, seakan-akan apa yang disampaikan, apa yang ditegur itu tidak ada faidahnya bagi dirinya. Seakan-akan kuping mereka sudah tersumbat oleh umbatan yang dibalut oleh setan dan dipantek di dalam kupingnya, sehingga tidak mau lagi dia mendengarkan nasihat. Siapapun yang punya nasihat nggak didengar sama dia. Kenapa? Karena sumbatan-sumpalan setan itu lebih keras dan lebih permanen ketimbang nasihat-nasihat itu. Kemudian wa masawi'il a'mal, dan semua perbuatan buruk, apapun perbuatan buruk, kita tahu ketika kita lakukannya kita malu, ketika kita mau melakukannya kita takut, itu adalah perbuatan buruk, ya. Allati tazku an-nafsu bitarkiha wa tajannubiha, yang apabila jiwa meninggalkannya maka dia akan bersih, suci. Fa ahsanu fi ibadatil khaliq, maka dengan demikian mereka berarti telah berbuat baik dengan beribadah kepada Sang Khaliq, fil khusyu' fi salat, dengan jalan khusyuk di dalam salat. Wa ahsanu ilal khalqi bi ada'iz zakat, dan juga dia telah berbuat baik kepada sesama makhluk dengan berbuat atau dengan menunaikan zakat. Yang keempat, walladzina hum li furujihim hafizun, dan mereka adalah orang-orang yang memelihara kemaluan mereka, illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum, kecuali kepada istri mereka dan juga orang-orang menjadi budaknya. Fa innahum ghairu madumin, maka sungguhnya yang demikian itu tidaklah tercela. Faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun, dan barang siapa yang mencari di belakang itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Yang dimaksud adalah mereka orang yang senantiasa memelihara dirinya daripada perbuatan fahisyah, perbuatan zina dan seluruh yang mengarah kepada itu, dengan pacaran, dengan pergaulan bebas dan yang lain-lainnya. Yang kelima, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, dan mereka adalah orang-orang yang dengan amanat dan perjanjiannya memperhatikan, ya, harisuna 'alal qiyami biha wa tanfidhiha, yaitu mereka perhatian untuk menjalankan dan merealisasikan semua amanat dan perjanjian yang pernah dia lakukan. Wa hadza 'amun fi jami'il amanat, dan ini adalah, kata Syekh Sa'di rahimahullah subhanahu wa taala, umum, masuk di dalamnya seluruh amanat, allati hiya haqqullah, yang bisa jadi berupa hak Allah subhanahu wa taala, wallati hiya haqqul lil ibad, dan bisa juga amanat yang merupakan hak untuk hamba-hamba. Qala ta'ala, inna aradna al-amanata 'alas samawati wal ard wal jibal. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kami telah membebankan amanat kepada langit dan juga bumi, wal jibal, dan juga pegunungan, fa abaina an yahmilnaha, lalu mereka semua menolak untuk memikul amanat tersebut, wa ashfaqna minha, lalu mereka takut untuk mengembannya, wa hamalahal insan, lalu manusia yang mengembannya. Fajami
kulli ma aujabahu Allahu ala abdihi amanah. Seluruh, ya, kata beliau melanjutkan tafsiran daripada ayat ini, kata beliau, seluruh apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada hambanya adalah amanah, ya. Alal abdi hifdzuha bil qiyami at-tami biha, ya. Maka atas seluruh hamba untuk memeliharanya dengan cara menjalankan semua yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika yadkhulu fi dzalika amanatal adamiyyin. Begitu pula masuk ke dalamnya amanat yang datangnya dari manusia, keamanatil amwal, seperti orang yang dititipkan harta, seperti orang yang dititipkan suatu rahasia agar jangan disebarkan kepada siapa-siapa, maka wajib bagi dia untuk memperhatikan hal itu, ya. Jangan sudah dikasih tahu, tolong ini adalah rahasia antara saya dengan kamu saja, tentunya setelah Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka kewajiban kita sebagai orang beriman harus kita pelihara. Jangan kita sesumbar dan kita sebarkan orang yang sudah titipkan, percayakan kepada kita amanat tersebut. Kenapa harus kita jalankan semua ini? Karena ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanat ila ahliha. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kalian untuk menjalankan amanat kepada yang berhaknya, ya. Terus yang terakhir, sifat daripada calon pewaris surga adalah walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa memelihara salat mereka. Ay yudawimuna 'alaiha fi awqatiha wa hududiha wa asyratiha wa arkaniha. Mereka adalah orang-orang yang memelihara salat dengan cara melakukannya secara kontinu, ya, di waktunya, dengan cara dan syarat-syarat serta rukun-rukunnya yang sesuai dengan yang diaturkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini memuji mereka dengan kehusuan dalam salat, dan juga memuji, yang pertama Allah Subhanahu wa taala memuji mereka karena kehusuan di dalam salat. Yang kedua, yang di sini Allah Subhanahu wa taala memuji dengan dia memelihara salat itu. Kenapa? Karena tidak antara satu dengan yang lain saling terkait, ya. Tidak percuma orang yang salatnya khusyuk tapi dia tidak kontinu, artinya cuma sekali-sekali saja dia salat. Begitu sebaliknya, percuma dia kontinu salat tapi dia nggak khusyuk, ya, seperti kebanyakan kita, ya. Tiap hari sholatnya Masya Allah, tapi ketika sholat hatinya terbang kemana-mana. Kemudian di penghujung ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan ulaika humul warithun. Mereka itulah para pewaris, alladzina yarithunal firdaus, yaitu para pewaris yang akan mewariskan surga firdaus. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Subhanallah. Perhatikan bagus-bagus dari awal sampai akhir. Ada diminta antum uang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa masuk surga? Ada? Tidak ada. Diminta untuk mikul yang berat-berat, mikul gunung, mikul traktor? Tidak ada. Suruh membajak sawah hektar-hektaran? Tidak ada. Antum cuma diminta apa? Sholat khusyuk. Terus jangan melakukan perbuatan dan perkataan yang sia-sia, yang tidak ada manfaatnya, baik dunia maupun akhirat. Kemudian antum diminta untuk pelihara kehormatan dirinya, pelihara kemaluannya. Jangan melakukan sesuatu yang membuat dia menjadi liar sehingga tidak terkontrol. Kemudian antum diminta untuk menjaga amanat. Antum diminta untuk memelihara sholatnya, sholat 5 waktu, dan seterusnya sebagaimana yang telah disampaikan di dalam ayat yang tadi kita bacakan semuanya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.